kali ini aku mau kasih tahu kamu gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi nyeri persalinan. Penasaran? Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini sama kayak judulnya, aku mau berbagi gimana caranya supaya kita itu nggak fokus pada nyeri persalinan, sehingga akhirnya persalinannya bisa menjadi nyaman, tenang, dan membahagiakan. Sebelumnya aku pernah posting soal gimana caranya belajar fokus saat persalinan, sehingga kita tuh kalau misalnya kita fokus, itu kita bisa mengabaikan rasa nyeri. Kalau kamu belum nonton videonya, kamu bisa tonton videonya dari link yang aku taruh di atas sini. Waktu itu kalau nggak salah ingat aku ngajarin latihannya pakai es batu. Nah, hari ini aku akan membahas hampir sama sih. Jadi sebenarnya untuk mengatasi nyeri persalinan tanpa epidural, tanpa dibius itu adalah dengan mengubah mindset dan fokus kita. Dari yang tadinya fokusnya ke nyeri persalinan, itu kita akan mengubah fokusnya ke sesuatu yang lebih menyenangkan. Find pleasure in pain gitu. Jadi dalam nyeri persalinan itu ada sesuatu yang indah, menarik, cantik, nyaman, menyenangkan itu yang akan kita fokusin tuh di situ. Jadi ketika pikiran kita ini fokus, maka hal-hal lainnya pun akan terabaikan. Contoh mudahnya adalah ketika kalian sedang konsentrasi nonton sinetron atau nonton drakor sampai terbawa perasaannya, terbawa si drakor itu gitu, sampai ikut-ikutan nangis, kalian pasti akan mengabaikan kondisi sekitar. Tiba-tiba nggak denger lagi suara mobil yang lewat, tiba-tiba mungkin tetangga ketok-ketok kalian nggak dengar, atau mungkin suaminya manggil-manggil sampai nggak dengar. Nah, itu salah satu ketika kita fokus pada sesuatu, kita jadi mengabaikan hal yang lainnya. Nah, trik ini akan kita pakai dalam persalinan dan memanfaatkan 5 panca indera kita. Sudah siap? Indera pertama yang akan kita trik adalah hidung. Jadi, dari hidung ini kita akan belajar nafas. Kalau kalian belum nonton video yang aku buat tentang nafas saat persalinan, kalian bisa klik link yang ada di atas sini. Aku udah bikinin. Nah, nafas ini ketika kita fokus pada nafas, pada udara yang kita hirup, aromanya kayak apa, hangat atau dingin, mungkin yang ketika masuk udaranya dingin, ketika keluar udaranya hangat, terus kita fokus pada ritme nafas, maka pikiran kita akan shift fokusnya dari tadinya mikirnya persalinan jadi fokus mikirin nafas. Nah, untuk meningkatkan fokus pada nafas ini, kalian bisa menggunakan bantuan essential oil. Kalian bisa mendifuse essential oil, atau kalau misalnya nggak punya diffuser atau di tempat persalinannya nggak ada diffuser, kalian bisa taruh di bola kapas, ditetesin terus ditaruh di dekat kita, atau kalian bisa pakai sapu tangan dideketin atau digosok-gosokkan di tangan lalu dihirup, itu juga bisa. Kalian bisa pakai oil lavender karena itu bagus banget untuk calming, atau bisa pakai clary sage dan jasmine karena clary sage dan jasmine itu sangat bagus untuk kontraksi. Nah, kalau misalnya kita udah fokus dengan penciuman kita dengan aroma yang wangi itu, nanti biasanya kita akan tidak lagi fokus pada nyeri persalinan. Tapi fokus pada nafas ini perlu diatur, jadi nggak bisa langsung instan dalam satu hari kalian langsung bisa mengatur nafas gitu ya. Indera yang kedua adalah pendengaran. Nah, kalau dari pendengaran ini, kita akan ngetrik si otak dengan fokus pada musik misalnya. Jadi kalian bisa mendengarkan musik klasik, musik yang iramanya itu slow gitu, jadi kayak supaya kita relax gitu. Atau kalian bisa mendengarkan musik kesukaan kalian gitu, misalnya sukanya lagu apa, Sheila on 7 misalnya, kalian bisa dengerin lagu-lagu Sheila on 7. Atau kalau misalnya kalian suka gendeng-gendeng Jawa gitu, bisa juga mendengarkan musik sambil main jimbol atau breathing ball gitu, atau sambil jalan-jalan atau sambil goyang-goyang, itu nggak apa-apa. Misalnya suka India kuch hotahe gitu, sambil nyanyi kuch hotahe, ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu untuk mentrik supaya fokusnya itu nggak di kontraksi tapi di musik. Selain musik, kalian juga bisa mengatakan afirmasi positif atau mendengarkan afirmasi positif. Jadi kan memang banyak ya, kayak meditasi untuk ibu hamil, meditasi untuk ibu bersalin, atau kalian bikin sendiri kayak persalinanku lancar, anakku sehat, aku sehat, bayiku lahir selamat, bayiku lahir langsung menangis, dan afirmasi-afirmasi positif lainnya. Aku bisa melalui ini dengan baik, aku bisa melalui ini bersama bayiku, kayak gitu. Jadi kita menggunakan afirmasi yang diulang-ulang terus
akhirnya nanti otak kita fokusnya ke situ gitu. Jadi kalian boleh rekam, nanti didengerin, atau boleh sambil ngomong, atau suami atau pendamping persalinannya yang diminta bantuin untuk ngasih afirmasi gitu ya. Indra yang ketiga adalah indra peraba. Dari sentuhan ya kalau yang ini. Jadi kalau ini bisa mengkaryakan suami, atau misalnya kalian ada daula atau misalnya ada pendamping persalinan yang lain, itu bisa dimintai tolong untuk misalnya mijit bagian punggung, karena biasanya kalau kontraksi itu bagian punggungnya tuh sakit gitu. Aku dulu sering mijitin pasien loh, jadi mungkin kalian bisa mencari bidan yang juga setia menunggu pasiennya gitu, dipijit-pijit punggungnya, bagian kakinya, diusap-usap, dipijit-pijit gitu, karena nanti fokusnya itu akan beralih dari kontraksi ke sentuhan-sentuhan lembut itu gitu. Jadi bisa dipijit bagian punggung, atau bisa di telapak kakinya, atau mungkin kalau yang nyari tangannya itu tangannya. Jadi bisa dengan relaxing touch atau dipijat. Selain itu kalian juga bisa menggunakan hot and cold terapi. Nah kalau ini adalah dengan menggunakan kompres hangat atau kompres dingin pada bagian yang tidak nyaman. Misalnya yang sangat nyeri punggungnya, terus misalnya suaminya nggak bisa mijet atau mungkin udah lelah memijat gitu, bisa kalian kompres hangat atau dingin, tergantung mana yang membuat kalian nyaman. Karena ada yang aduh enaknya dikompres hangat nih gitu, atau aduh aku udah gerah nih kayaknya dikompres dingin aja deh. Nah itu bisa. Jadi untuk men-trick otak kita supaya switch dari nyeri kontraksi ke pleasure yang lain, kalian bisa menggunakan pijatan atau dengan terapi panas dan dingin. Yang selanjutnya adalah dari matamu, matamu, matamu. Gimana sih itu lagunya? Aku nggak mudeng. Pokoknya yang keempat adalah dari mata gitu. Nah, ini adalah kita kayak fokus pada suatu titik, mau gambar atau mau wajah suaminya, atau misalnya melihat fotonya Yoon Bin, atau misalnya apa gitu, kita menatap di bagian yang lain, kita fokus di situ, di satu titik itu. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita bisa switch dari fokus kita ke kontraksi menjadi tetap fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Jadi tetap fokus pada itu. Misalnya kalian bisa menatap mata suaminya, atau wah suamiku ganteng juga ya, ternyata mau mendampingin persalinanku misalnya. Atau kalian juga bisa menggunakan imajinasi dan visualisasi. Jadi kayak kalian membayangkan hal-hal baik, hal-hal menyenangkan yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup kalian. Mungkin ketika pertama kali jajan es krim, atau mungkin ketika pertama kali ketemu suami, atau saat persalinan, saat pernikahan, atau mungkin saat kalian bulan madu, atau dulu traveling sama teman-teman, atau zaman SMA jadul-jadul dulu. Divisualisasikan, atau kalian bisa juga mengimajinasikan, wah nanti habis ini aku bisa gendong bayiku nih, terus sambil nyusuin nih, terus namanya ini nih, terus besok kita kalau dia udah besar kita bisa jalan-jalan keliling Indonesia misalnya. Jadi fokusnya pada bisa divisualisasikan, mengingat hal-hal yang baik, entah itu yang akan terjadi maupun yang belum terjadi. Itu untuk men-trick juga supaya fokusnya itu enggak di nyeri kontraksi, tapi di apa yang kita lihat itu. Gitu untuk indera penglihatan. Dan yang terakhir adalah indera perasa. Ini kalian bisa mengkonsumsi minum, atau misalnya makan makanan yang menyenangkan, atau minum cairan isotonik kayak Pocari Sweat gitu, selain untuk menghilangkan dahaga, terus mengubah fokus, juga supaya memenuhi cairan yang hilang saat proses persalinan. Sebenarnya soal minum air atau men-trick indera perasa ini juga kalian bisa lakukan dengan kayak mandi air hangat, jadi akhirnya relax gitu. Jadi kalian bisa switch fokus dari nyeri kontraksi ke pleasure atau kesenangan yang lain kayak gitu. Jadi sebenarnya pas persalinan boleh makan gak sih? Ya boleh gitu, tapi usahakan makannya yang enak gitu. Kalau misalnya seperti yang aku bilang di 6 hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan saat persalinan, itu salah satunya adalah jangan makan yang aneh-aneh gitu. Karena memang ada loh ibu yang mau persalinan itu suruh makan telur mentah gitu, bukannya dia jadi bisa melahirkan dengan nyaman, tapi habis itu dia mau mual-mual, mau muntah. Nah kan nggak oke ya. Kalau misalnya sukanya apa, es krim, mau persalinan makan es krim dulu ya nggak apa-apa gitu, karena nanti fokusnya akan berganti dari nyeri kontraksi jadi ke
es krimnya itu. Atau kalau misalnya saya tadi udah minum nih tapi kok tetap gerah ya, gimana kalau misalnya saya mandi dulu? Boleh, karena biasanya di tempat melahirkan juga ada kamar mandi toh. Atau kalau misalnya kalian masih di rumah bisa juga mandi. Oke, itu tadi hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mengubah fokus kamu dari nyeri kontraksi ke hal yang lainnya dengan men-trik otak dan memanfaatkan panca indera kita. Kalau indera yang terakhir atau sixth sense, aku nggak tahu, soalnya aku juga nggak punya sixth sense gitu ya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, mana tahu loh tetangga kamu, kanan kirimu, saudaramu butuh. Silahkan tinggalkan pertanyaan, saran, dan komentar di bawah. Dan silahkan klik tombol subscribe serta follow aku di Instagram @bidankriwil karena biasanya aku share kesehatan dan Q&A di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!